Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah semuanya sehat ya. Kelas 7A ada yang tidak masuk hari ini? Oke, saya absen dulu ya. Adelia hadir. Rifan, Almaira hadir. Desta, Diana, Farid, Floreta, Hasin, Aidina, ya, Izara, Habsyi, Karim, Lutfia, Sofia, Salisa. Alhamdulillah hari ini kelas 7A tidak ada yang izin. Pada hari ini mapel fikih kita masuk ke bab 4 ya anak-anak. Sholat sunnah. Dibuka dulu bukunya. Ada yang nggak bawa buku? Bawa buku semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, anak-anak dalam kehidupan sehari-hari ada yang pernah melakukan sholat sunnah? Ada, coba apa salah satu sholat sunnah yang pernah kalian kerjakan? Apa? Tahajud, bisa apa? Kenapa? Duha, nggih, betul. Terus apa lagi? Qobliyah, terus? Ba'diyah, betul. Terus apa lagi? Yang pernah kalian lakukan? Tarawih, nggih. Terus? Sholat witir, terus? Sholat? Apa? Oh, sholat id. Sholat idain itu sholat id. Dua sholat id, yaitu sholat id. Apa? Idul Adha dan Idul Fitri. Berarti anak-anak sudah sedikit banyak tahu tentang sholat sunnah ya. Pengertian sholat sunnah sendiri itu apa? Sholat sunnah itu sholat yang tidak diwajibkan. Jadi kebalik, sholat wajib itu kan maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, itu wajib. Wajib berarti hukumnya harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan berarti mendapatkan dosa. Tetapi kalau sholat sunnah ini tidak wajib dikerjakan tetapi dianjurkan. Paham nggih? Dianjurkan. Dianjurkan itu berarti baik untuk dilakukan. Tapi kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Kalau dilakukan mendapatkan pahala. Itu sholat sunnah. Fungsinya untuk apa sholat sunnah itu? Untuk salah satu hikmahnya yaitu untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Kemudian sholat sunnah sendiri ini ada dua macam. Satu sholat sunnah mu'akkad, yang kedua sholat sunnah ghairu mu'akkad. Sholat sunnah mu'akkad itu apa? Sholat sunnah nah, betul. Jadi intinya sholat sunnah mu'akkad ini sholat sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Sering dilakukan oleh Rasulullah, hampir tidak pernah ditinggalkan. Itu sholat sunnah mu'akkad. Jadi sunnah sendiri itu kan sesuatu yang dikerjakan Nabi setiap hari tetapi tidak diwajibkan. Ya. Sunnah itu mengikuti perilaku Rasulullah. Ya. Sholat sunnah mu'akkad. Macam-macam sholat sunnah mu'akkad. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Ada yang tahu sholat sunnah rawatib itu apa? Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu lima waktu, baik yang dilakukan sebelumnya maupun sesudahnya. Ya, bagus.
Kemudian ada sholat lail atau sholat malam. Oke, sholat sunnah rawatib, sholat lail atau sholat malam, kemudian sholat idain, sholat id, idul fitri dan idul adha. Nah, sholat sunnah rawatib yang muakkad, yang sangat dianjurkan, paham gak? Ketika saya bilang muakkad itu yang sangat dianjurkan. Kalau ghairu muakkad tidak begitu dianjurkan, sunnah tetapi tidak sangat dianjurkan, pahalanya lebih besar yang muakkad. Lah, sholat sunnah tadi, sholat sunnah muakkad, sholat sunnah rawatib yang pertama yaitu 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau sebelum ini disebut sholat sunnah apa cah? Yang mengiringi sholat. Jadi sholat sunnah rawatib itu sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib, sebelum atau sesudahnya. Kalau sebelum sholat wajib disebut sholat sunnah qobliyah. Kalau sesudah disebut sholat sunnah ba'diyah. Yang 2 rakaat sebelum zuhur ini namanya sholat sunnah apa? Qobliyah. Kalau 2 rakaat sesudah zuhur ba'diyah zuhur. 2 rakaat sesudah maghrib ba'diyah. 2 rakaat sesudah isya ba'diyah. 2 rakaat sebelum subuh qobliyah. Oke, untuk niatnya bisa dibuka, nanti dihafalkan ya. Sudah hafal? Sudah hafal belum? Nanti dipelajari ya, ini di buku dihafalkan. Nanti terus dipraktekkan. Sholat sunnah rawatib ini menurut hadis dari Abdullah bin Umar yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam rutin melaksanakan sholat tersebut. Kemudian sholat sunnah muakkad selanjutnya yaitu sholat lail. Sholat lail itu sholat malam, diantaranya yaitu sholat tarawih. Itu termasuk sholat malam, ya. Sholat sunnah malam. Sholat tarawih niku napa cah? Apa itu sholat tarawih? Sholat sunnah malam yang dilakukan setelah isya pada bulan Ramadan. Setelah isya sampai sebelum imsak. Itu sholat apa cah? Tarawih. Jumlah rakaatnya berapa? Nah, ini ada perbedaan pendapat. Ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan, oh berarti yang 8 rakaat ini salah, yang benar 20 rakaat, tidak seperti itu. Sama benarnya, cuma beda imam saja. Tapi rata-rata ulama mengatakan bahwa sholat tarawih itu lebih utama 20 rakaat. Kemudian sholat malam yang selanjutnya yaitu sholat witir dan sholat tahajud. Sholat witir itu paling sedikit berapa cah? 1 rakaat. Paling banyak 11 rakaat. Jadi sholat witir itu sholat yang jumlahnya ganjil. Dalam keterangan kitab diterangkan bahwa sholat witir ini sebagai penutup sholat sunnah. Jadi nek sampean biasanya bangun tahajud terus masih pengen sholat lagi, akhirnya ditutup dengan sholat witir. Kalau sudah sholat witir itu terus kemudian biasanya sudah selesai. Tapi kalau menghendaki sholat lain masih boleh, tetapi witir ini biasanya digunakan untuk sholat sunnah penutup, sholat malam penutup sunnah hukumnya. Kemudian sholat tahajud. Sholat tahajud ini sama sholat malam, lebih utama dikerjakan ketika bangun tidur. Waktunya kapan? Paling utama dilakukan sepertiga malam. Sepertiga malam kira-kira jam berapa cah? Jam berapa? Jam 2, jam 3. Jam 3 ya? Sepertiga malam, pokoknya itu lebih utama. Kemudian jumlah rakaatnya kalau tahajud berapa? Tidak. Berapa cah? Minimal 2
2 rakaat. Kemudian yang paling banyak tidak terhitung sak wakeh-akeh boleh salat tahajud itu. Kemudian sholat sunnah muakkad yang selanjutnya yaitu sholat id. Sholat id ada yang belum pernah melakukan sholat id? Kelas 7A? Pernah semua ya? Oke. Sholat id ada 2. Sholat idul fitri, sholat idul adha. Kalau sholat idul fitri kapan dilakukan? Pada tanggal 1 Syawal setelah bulan Ramadan. Jumlah rakaatnya ada berapa sholat idul fitri? Berapa? 2. Pada apa? Ketika berdiri takbir berapa kali? Rakaat pertama takbir 7 kali. Kemudian rakaat kedua ketika bangun dari sujud apa cah? Berapa kali? 5 kali. Kemudian yang sholat idul adha kapan dilakukan? Pada tanggal 10 Dzulhijjah. Berarti kita bulan Mei ini akan bertemu bulan Dzulhijjah, bulan besar kalau orang menyebutnya, orang Jawa, bulan besar. Hari raya kurban. Hari raya kurban nanti tanggal 10 kita disunnahkan. Sunnahnya namanya sunnah apa cah? Sunnah muakkad. Sangat dianjurkan melakukan sholat idul adha. Nah, sholat idul adha ini yang paling utama dilakukan di tanah lapang. Tetapi sebagian ulama berpendapat lebih baik di masjid. Kenapa kok di masjid? Karena masjid tempat yang mulia. Ya, itu. Kemudian kalau sholat sunnah yang lain tidak ada khutbahnya, tapi kalau sholat sunnah id itu ada khutbah setelah sholat, ada khutbahnya. Sholat idul fitri maupun idul adha setelah sholat nanti ada khotib yang berkhutbah. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Sholat itu harus berjamaah, tidak bisa perseorangan. Kalau sholat sunnah yang lain bisa perseorangan. Sampai sholat tarawih boleh sendirian, tapi rata-rata berjamaah ya. Di pondok maupun di masjid boleh, sendiri juga boleh. Tapi kalau sholat id ini harus berjamaah. Kemudian sholat tahiyatul masjid. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Sholat sunnah yang dilakukan ketika seseorang baru memasuki masjid. Sebelum dia sampai duduk di masjid itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jumlah rakaatnya ada 2. Itu hukumnya juga sunnah muakkad. Kemudian sholat sunnah yang kedua namanya sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah yang tidak selalu dikerjakan oleh Rasulullah, sehingga hukumnya sunnah biasa saja, tidak sangat-sangat dianjurkan. Kalau muakkad kan sangat dianjurkan. Lah sholat sunnah ghairu muakkad ini apa aja? Yang pertama ada sholat sunnah rawatib yang tidak muakkad itu ada. Ini yang pertama 4 rakaat sebelum asar, ini hukumnya ghairu muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum maghrib itu ghairu muakkad. Ini rawatib ya. Kalau rawatib kan berarti yang mengiringi sholat fardu. Ada yang hukumnya muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad ini. Kemudian yang nomor 3, 2 rakaat sebelum sholat isya, hukumnya ghairu muakkad. Kemudian yang nomor 4, sholat istisqa. Ada yang tahu sholat istisqa? Sholat untuk meminta hujan. Kapan sholat istisqa di sunnah dilakukan? Ketika kemarau panjang. Kalau kemarau panjang
Itu kan desanya udah kekeringan, tanaman butuh air, manusia butuh air. Lah itu sholat istisqa disunahkan. Sholat istisqa juga sama, hukumnya sunnah dilakukan di tanah lapang dan berjamaah. Ya, gunanya tujuannya sholat istisqa ini untuk meminta hujan sama Allah, karena yang buat hujan kan Allah. Sholat istisqa, sholat untuk minta hujan. Sholat kusuf dan khusuf, kenapa cah itu? Sholat kusuf dan khusuf. Sholat kusuf khusuf ini sholat sunnah ketika ada gerhana matahari dan gerhana bulan. Lah, sholat kusuf ini sholatnya berbeda. Nanti kalau kalian ikut imam ya, biasanya sholat ini juga dilakukan berjamaah. Ketika gerhana masih ada, ketika misal bulan masih gerhana, itu kita sholat Quran wis hilang gerhananya baru sholat enggak. Ketika gerhana masih, kita disunahkan untuk sholat kusuf dan khusuf. Nah ini ketika kita habis ruku, berdiri, kemudian membaca Fatihah lagi, ruku lagi, berdiri lagi, baru sujud. Itu satu rakaat, baru nanti rakaat kedua seperti itu lagi. Sama, ruku, berdiri, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku lagi, berdiri lagi, baru ruku terus sujud. 2 kali ruku. Beda ya, kalau sama sholat-sholat yang lain, satu rakaatnya itu 2 kali ruku. Dan durasinya yang pertama panjang, yang kedua lebih pendek. Itu bedanya dengan sholat yang lain. Sholat khusuf, sholat saat gerhana matahari dan bulan. Kemudian sholat istikharah. Sholat istikharah ini apa? Sholat untuk memohon petunjuk. Jadi sholat istikharah ini ketika orang bimbang dengan pilihan-pilihan. Misalnya dihadapkan dengan 2 pilihan. Misalnya mau melanjutkan kuliah di mana, atau misal di Semarang atau di Solo. Kamu ragu dan benar-benar bingung mau milih itu, silakan, boleh disunahkan untuk sholat istikharah, mohon petunjuk sama Allah. Kemudian ada sholat duha. Sholat duha itu dilakukan kapan, Cah? Ketika setelah matahari, sebelum waktu zuhur, setelah matahari setinggi apa, Cah? Matahari, kalau bahasa Jawanya satu penombak, itu apa itu? Itu matahari sudah agak tinggi, itu baru kita diperbolehkan sholat duha, paling tidak jam 6:30 ke atas sholat duha ya. Mulainya dari situ sampai masuk waktu zuhur. Kemudian hikmah dilaksanakannya sholat sunnah ini untuk apa? Kenapa kita perlu melaksanakan sholat sunnah? Kenapa dipelajari kok sholat sunnah? Kan hukumnya nggak wajib. Kenapa kita belajar tentang sholat sunnah? Sholat sunnah ini banyak hikmahnya. Di antaranya yaitu menambah pahala. Kalau kalian merasa pahalanya sudah banyak apa masih sedikit? Sedikit lah. Dengan sholat sunnah ini bisa memberatkan timbangan ketika nanti yaumul mizan, hari ditimbangnya amal kita, akan memperberat timbangan amal baik kita. Kemudian hikmah yang kedua yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat sunnah kita merasa lebih dekat dengan Allah. Kalau kita cuma mengandalkan sholat wajib, berarti kita hanya sholat itu kan kayak kita menghadap sama Allah ya, Cah. Walaupun seperti ini bisa kita sambil berzikir, bisa. Tetapi ketika sholat itu kan seperti orang kalau anak pondok sowan ke yainya, seperti itu. Itu momen yang sangat-sangat sakral ketika sholat itu. Lah, sholat sunnah ini
mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau kita sering melaksanakan sholat sunnah, hati kita akan lebih dekat dengan Allah. Kemudian hikmah sholat sunnah selanjutnya menyempurnakan ibadah wajib. Maksudnya gimana? Kalau ibadah-ibadah wajib kita ada yang kurang sempurna, misalnya kalau kalian sholat wajib kira-kira sudah sempurna apa belum? Ada yang sholatnya merasa sudah sempurna? Ada? Ada yang sholatnya sudah merasa sempurna? Belum. Coba tak tanya. Kalau sampean sholat, ada yang masih kepikiran jemurannya di loteng, ada yang masih kepikiran sepatunya kehujanan. Ada nggak? Ada, apalagi musim hujan. Ya. Ketika sholat Allahu Akbar, duh bajuku gremes, ada seperti itu. Dijupukno kancaku pora yo, digeser gak ya jemuranku? Ada nggak? Ada. Itu berarti sholat kita belum sempurna. Dengan sholat sunnah kita berharap agar ketidaksempurnaan sholat wajib tertutup di sholat sunnah. Ada yang menutupi kekurangan-kekurangan kita di sholat wajib. Kemudian melatih disiplin dan keikhlasan. Jadi kalau kita melakukan sholat sunnah jangan berharap, wah aku kayak anak pondok jadi sanjung orang, oh setelah mondok jadi seperti ini, nggak usah berharap seperti itu. Kita niatnya melatih diri agar lebih dekat itu tadi, ya. Jangan berharap, oh sekarang setelah mondok jadi ini sregep, mainnya ke masjid terus, dan seperti itu ya. Pokoknya kita niatkan beribadah itu hanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian untuk selanjutnya, oh ya, sebelum kita ke latihan soal, dari penjelasan tadi tentang sholat sunnah, ada yang ditanyakan? Sudah jelas apa belum? Hukumnya sholat sunnah itu ya sunnah. Oke, kalau tidak dikerjakan tidak dosa, tetapi kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Coba silakan kalau mau ada yang tanya. Ada? Ya, berarti kalau nggak ada, sekarang giliran kalian mengerjakan latihan soal dari materi ini. Boleh buka buku, tidak boleh diskusi dengan teman, dikerjakan sendiri-sendiri. Bisa? Jujur dengan diri sendiri bisa? Oke. Karena soalnya sangat sedikit, 10 sedikit apa banyak, Nak? Sedikit. Sedikit. Butuh waktu berapa lama? Ini latihan soalnya pilihan ganda. Butuh waktu berapa lama? 10 menit cukup? Cukup. Oke, silakan dikerjakan. Itu untuk menguji kepahaman kalian tentang materi ini. Seberapa sampean paham tentang materi sholat sunnah ini? Tidak boleh diskusi ya sama temennya. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan.
Sudah selesai? Silakan dikumpulkan. Kasih nama dulu ya. Boleh kasih nama, dikumpulkan. Ya, yang belum? Oke, udah semua ya? Udah. Oke, saya anggap untuk materi ini kalian udah paham. Jadi nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa ditanyakan ke pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya koreksi. Hasilnya akan saya bagikan minggu depan. Oke, untuk penutup, mari kita biasakan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Jangan hanya mengandalkan ibadah wajib. Jadi kita beribadah itu sebagai seni merayu Allah. Seni merayu Allah untuk mendapatkan rahmat dan ridhonya. Kita jangan merasa sombong. Merasa kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita, terus nanti kita akan dihadiahi surga. Jangan seperti itu. Karena apa? Kita tidak tahu ibadah mana yang diterima oleh Allah yang menyebabkan diberikan rahmat kemudian diberikan surga. Surga itu kan rahmat anugerah dari Allah. Itu hak prerogatifnya Allah, mau diberikan sama siapapun. Nah, jadi sholat ibadah, sholat ataupun ibadah lain, zikir, baca Quran, itu seni merayu Allah. Oke. Jadi sampean jangan merasa sombong, oh karena aku ini baca Quran terus setiap hari hatam satu gelondong Quran misal ya, terus pasti jaminannya surga. Belum tentu, karena itu hak prerogatifnya Allah. Kita hanya hamba yang perlu beribadah. Kita yang butuh berarti kita yang minta, kita yang ngejar. Ya, tetap berusaha, kita latih ikhlas kita. Semoga dengan kita beribadah, kita mendapatkan rahmatnya Allah. Semoga diberikan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Amin. Cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.